Dinamika politik terus menggeliat dalam sepekan terakhir. Tidak hanya perlawanan, tapi lobi-lobi politik kepada penguasa juga semakin kencang. Mulai dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh hingga masuknya Ketua Umum Demokrat dalam pemerintahan terbaru Jokowi. Apa yang bisa kita prediksi dari dua momentum yang terjadi pekan ini? Kita bahas langsung bersama dengan Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM. Mas Nyarwi, selamat sore. Selamat sore, Puspa. Mas Nyarwi, terima kasih sudah meluangkan waktunya Selamat bersama sore. kami di CNN Indonesia Newsroom. Ada dua momentum yang tadi saya sebutkan, soal AHY menjadi menteri, kemudian ada pertemuan Jokowi dan juga Surya Paloh. Kita akan bahas satu persatu, mungkin yang pertama mengenai AHY yang baru jadi menteri, yang tadi juga baru saja melakukan memberikan pernyataan pers kepada rekan-rekan media. Katanya menyenangkan untuk mengetahui masuk dalam kabinet kerja Joko Widodo. Tapi 9 tahun nih, hampir 10 tahun jadi oposisi. Sekarang raut wajahnya senyum-senyum aja gitu masuk dalam kabinet. Ada apa di balik ini menurut Anda? Kalau kita takar, apa keuntungan dari dua sisi dari pemerintahan dan juga Demokrat? Ya, yang jelas ini momen pertama kali ya, baik bagi AHY sebagai politisi gitu maupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan saya kira ini juga momen juga pertama kali untuk Partai Demokrat dalam sejarah gitu setelah sekian lama 9 tahun ada di luar kekuasaan, kemudian bergabung dalam kekuasaan. Dan biasanya saya kira apalagi sebelumnya Demokrat itu juga partai pernah mengelola kekuasaan, itu kan punya pengalaman, punya ide-ide gitu ya, punya strategi juga dalam mengelola pemerintahan dan negara. Nah, begitu ada momentum, saya kira ini adalah kesempatan baik ya bagi AHY dan juga Demokrat gitu untuk bergabung kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Walaupun hanya berada di ujung ya pemerintahan Jokowi periode kedua yang kurang lebih hanya sekitar 8 bulan. Memang betul ya, Puspa, memang ada plus minusnya ya. Kita bahas ya mulai dari yang plusnya juga ya satu. Yang plusnya misalnya atau keuntungannya ya Partai Demokrat jelas punya kesempatan atau momentum menempatkan ketua umumnya hari ini gitu untuk punya panggung ya yang lumayan strategis ya di lembaga eksekutif dalam hari ini sebagai jabatan dalam Menteri ATR BPN. Mhm. Nah, jabatan Kementerian ATR BPN ini ya Puspa itu tentu isu-isu yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas. Ya, soal pertanahan ya kan, kebijakan pertanahan dan pelayanan-pelayanan terkait dengan tata ruang. Yang itu saya kira itu isu-isu yang populis ya. Hampir setiap sudut masyarakat dari berbagai level itu akan membutuhkan ya model-model pelayanan maupun penyelesaian beberapa isu yang terkait di sini. Ada ya sengketa-sengketa terkait agraria dan lain-lain yang itu biasanya itu juga terkait dengan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai bagian dari penguasa ya politik bisnis Mhm. yang kadang-kala tidak menguntungkan masyarakat. Dan ini akan menjadi ujian bagi AHY gitu sejauh mana ya AHY dan Partai Demokrat itu mampu memanfaatkan panggung ATR BPN ini, Kementerian ATR BPN, untuk bisa semakin memperluas basis pengaruh partainya dan juga basis pengaruh sosok AHY ya sebagai politisi ketua umum di mata pemilih ya. Saya kira itu kesempatan-kesempatan ini banyak. Nah, keuntungan yang kedua saya kira ini keuntungan yang pertama ya. Keuntungan yang kedua adalah AHY sudah masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu ketika ya hasil pemilu yang ada sekarang itu belum secara resmi diumumkan. Maksudnya kira-kira gimana? Nah, kita kan tahu dari hasil quick-count ya, Mhm. ada kecenderungan misalnya pasangan Prabowo Gibran itu menang ya di dalam proses pemilu ini, terlepas dari berbagai kontroversi ya dan lain-lain. Tetapi ini juga sebenarnya menjadikan AHY sudah masuk dalam posisi strategis untuk ikut dalam proses pemerintahan nantinya transisi ya dari pemerintahan Jokowi gitu ke pemerintahan berikutnya yang dari hasil prediksi misalnya quick count itu mengindikasikan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Dan Mhm. kita tahu gitu ya, AHY ini kan Partai Demokrat kan partai yang sebenarnya bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, bukan koalisi yang sebelumnya mencalonkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf kan gitu. Nah, artinya apa? Nanti AHY itu punya peluang kan untuk ikut memformulasikan strategi-strategi dan arah kebijakan dan pemerintahan pada kelanjutan periode pemerintahan mendatang. Jadi saya kira ini dua jenis keuntungan ya yang saya kira
dibandingkan para politisi-politisi yang lain yang mungkin ya belum bergabung pemerintahan Pak Jokowi, AHY punya kesempatan itu. Dan ini juga AHY menjadi pusat perhatian juga tentunya gitu. Kenapa? Karena begini, salah satu simbol dari ini yang ketiga, salah satu simbol dari apa namanya oposisi itu kan selama sekian tahun selain ada PKS itu kan Demokrat gitu Mhm. ya. Karena partai-partai yang lain sesungguhnya itu partai yang sudah bergabung lama dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, dengan masuknya gitu Partai Demokrat dan AHY bergabung di pemerintahan Pak Jokowi, saya kira gitu ini juga bisa memberikan celah atau peluang ya bagi misalnya pemerintahan apa blok pemerintahan Prabowo Gibran nantinya ataupun bahkan kalau sekarang di istana ya dipimpin Pak Jokowi untuk kemudian menjaga konsolidasi pasca pemilu gitu ya. Ada yang mengatakan ini bagian dari politik akomodasi gitu ya. Aha. Bahkan ada juga yang secara kritis misalnya menyuarakan, oh ini bagian dari apa namanya pola kooptasi yang biasa dijalankan Pak Jokowi terhadap elit-elit yang lain supaya ikut mendukung gitu ya Mhm, agenda-agenda mhm, pemerintahnya. Itu terlepas dari kontroversi itu ya Puspa ya. mhm. Ya menurut saya gitu dengan ditariknya AHY ini juga paling tidak ya yang selama ini gitu ada peluang-peluang misalnya apa namanya kan kita sebelumnya juga menyimak ya ada Pak Surya Paloh sudah ditemui juga gitu ya bertemu dengan presiden gitu. Kemarin-kemarin juga kemudian kita lihat juga ketika Pak Surya Paloh habis bertemu dengan Pak Anies dijelaskan apa namanya masih konsisten katanya seperti itu tapi wajah Pak Surya itu lebih sumringah dari sebelumnya saya lihat Oke, gitu ya. oke, oke. Nah, Tapi Mas, artinya kan ya, artinya kan apa? Komunikasi antara elit ini sudah terjadi gitu ya. aha, Untuk mengantisipasi gitu kemungkinan-kemungkinan deadlock. Apa yang saya masukkan deadlock? Deadlock adalah ketika misalnya kontestan peserta pemilu khususnya 01 dan 03 baik capres-capres maupun partai pengusungnya itu tidak menerima hasil pemilu kan gitu. Nah, ini kan bisa terjadi deadlock. mhm, Kalau sudah ada terjadi proses komunikasi antar elit ya khususnya tadi dilakukan oleh Pak Jokowi, saya kira itu memungkinkan ya bisa diurai ya adanya kemungkinan-kemungkinan deadlock seperti itu gitu. oke, Karena kalau ya karena kalau misalnya deadlock saya kira kurang bagus ya Puspa ya. Walaupun kemudian yang terjadi kita juga perlu itu mengapresiasi teman-teman yang saat ini menjalankan dua strategi sekaligus. Ya kan, yang strategi pertama melalui hak angket gitu ya untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pemilu walaupun kita belum tahu persis elemen atau aspek apa dari yang akan menjadi bidikan dari hak angket itu. oke, Apakah oke. proses pelaksanaan di level apa misalnya KPU bahkan pengawas pemilu gitu atau bahkan keseluruhan gitu ya. Presiden sebagai apa sosok kepala negara yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan apa momentum demokrasi ini yang dijalankan Mas melalui Nyarwi, oke, gitu ya. baik. Mas Nyarwi, tapi ada anggapan publik nih, kalau penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN ini sebagai balas budi Jokowi, Anda setuju nggak? Ya, kalau dalam politik itu kan apa transaksi politik itu pasti akan terjadi gitu. Mhm, Kalau ada yang mengatakan bahwa politik itu tidak transaksional itu tidak masuk akal Puspa mhm. gitu. Kenapa? Karena semuanya juga terjadi karena apa? Karena ada proses saling berinteraksi dan saling membutuhkan kan gitu. Nah, kalau misalnya itu balas budi ya masuk akal juga menurut saya gitu loh. Kenapa? Ya kita lihat gitu ya kontribusi yang diberikan apa namanya Demokrat dan AHY saya kira untuk proses pemenangan Prabowo Gibran itu juga juga pasti ada gitu loh. Nah, kemudian selain itu gitu kalau dianggap balas budi itu kan juga bisa jadi paling tidak sebagai partai yang di luar pemerintahan, Partai Demokrat ini partai yang santun gitu. Partai yang saya lihat juga tidak terlalu merepotkan Pak Jokowi kan gitu. Aha. Nah ini juga bisa itu dianggap balas budi juga bisa tanpa harus berkontribusi secara elektoral sekalipun kan gitu. Jadi soal kontribusi itu juga apa menurut saya pasti multi interpretasi ya. Tapi ya masuk akal gitu loh. Itu make sense gitu. Oke, Gitu. oke. Yang juga jadi pertanyaan publik Mas Nyarwi, kita lihat kemarin ketika dilantik hubungan AHY dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kan memang sedang renggang begitu ya karena isu internal Demokrat. Kemarin Muldoko tidak ada. Apakah dengan pelantikan ini dengan bergabungnya Demokrat dengan bergabungnya AHY dalam kabinet akan jadi adem ayem begitu hubungan keduanya karena ada di bawah payung yang sama atau seperti apa? Ya, pertama begini, soal teknisnya tentu yang tahu pihak istana ya. Kenapa Pak Muldoko itu tidak hadir? Apakah tidak diundang atau diundang nggak ada acara lain dan seterusnya? Itu tentu yang lebih ini ya, yang lebih paham di situ. Nah, yang kedua, Puspa ya,
kita memang tidak bisa menafikan ya dalam dinamika politik yang selama ini beberapa tahun terakhir. Ya, keberadaan Pak Muldoko kan di kalangan teman-teman Partai Demokrat, khususnya di kubu Pak AHY, itu kan dianggap bahkan ada muncul banyak istilah ya sebagai begal partai lah, macam-macam gitu ya. Saya kira, saya kira tentu mungkin ya ketidakhadiran Pak Muldoko dalam pengangkatan AHY itu hal yang bagus juga gitu loh. Kenapa? Karena saya kira juga perlu konsolidasi tersendiri kan antara mungkin para pendukung Pak Muldoko gitu ya dengan selama ini orang-orang atau politisi yang ada Demokrat yang membantu di dalam struktur yang saat ini dipimpin oleh Mas Ahaye kan gitu. Saya kira biasa itu dinamika itu dan itu butuh waktu gitu loh. Nah, bisa jadi kalau sama-sama bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi, bisa jadi itu barisan pendukung Pak Muldoko ya di Demokrat malah bisa memperkuat Mas Ahaye juga kan gitu. Jadi kita tentu peluang-peluang itu Mas Ahaye di sini kan jadi untung banyak istilahnya ya. Masuk pemerintahan sekaligus melakukan konsolidasi dukungan dari para elit-elit yang selama ini juga pernah ya ikut membesarkan Partai Demokrat. Nah, seperti itu. Jadi saya kira Puspa memang kita tidak bisa menafikan bahwa terjadi dinamika di lingkungan elit, di para elit yang itu pasca pemilu itu berlangsung sangat cepat. Dan memang sebenarnya dinamika yang terjadi itu kan kalau sebelum pemilu yang paling intens pasti bagaimana antara elit ke pemilih. Tetapi pasca pemilu polanya itu biasanya langsung bergeser. Apa itu? Yaitu intensitas interaksi dan komunikasi antar para elit, baik levelnya jajaran ketua umum gitu ya, levelnya para kingmaker gitu ya, levelnya orang-orang yang sudah ada dalam jabatan struktural politik pemerintahan dan negara, termasuk Presiden Jokowi di situ. Yang menarik ya sebenarnya Puspa, dinamika beberapa minggu terakhir ini ya dengan komunikasi Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, kemudian juga AHY juga masuk kabinet, itu saya kira gini, terjadi ya, saya kira penguatan ya dan juga perluasan ya kekuasaan politik Pak Jokowi ya, pengaruh politik Pak Jokowi lah tepatnya Mas begitu. Nyarwi, ini Oke, Mas Nyarwi, ini semakin seru karena kita juga akan membahas nanti bagaimana pertemuan Surya Paloh dan Jokowi nantinya. Tapi kalau berbicara soal AHY jadi menteri, kita lihat sepak terjangnya, walaupun singkat ya, rekor tersingkat untuk jadi menteri 8 bulan, kita lihat nanti sepak terjangnya apakah memang bisa melanjutkan pekerjaan dari Hadi Cahyanto sebelumnya. Dan kita masih akan bahas juga momentum yang satu tadi yang disentil oleh Mas Nyarwi, pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Sesaat lagi di CNN Indonesia Newsroom, tetaplah bersama kami. Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Sesuai Undang-Undang Pemilu, proses penghitungan suara pemilu 2024 dilakukan hingga 20 Maret 2024. Penghitungan suara bukan tanpa persoalan. Sejumlah persoalan ditemukan mulai dari kesalahan data di sejumlah tempat pemungutan suara TPS hingga dugaan kecurangan. Seperti di Medan, Sumatera Utara, 2 TPS diputuskan melakukan pemungutan suara ulang. Di TPS 21, Kelurahan Seiputi Tengah, Kecamatan Medan Petisah, pencoblosan diulang karena ditemukan 37 orang menerima surat suara capres-cawapres dan mencoblosnya. Padahal ke-37 orang ini bukan merupakan warga Medan Petisah. Sementara di TPS 05 Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, pencoblosan terpaksa diulang karena ada pemilih yang menggunakan 2 kali pencoblosan. Munculnya sejumlah masalah dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di berbagai daerah membuat sejumlah pihak menuding adanya kecurangan dalam pemilu. Pada Senin siang di depan gedung Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, sejumlah orang menamakan dirinya Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024 menuding pemilu syarat kecurangan. Di tengah proses penghitungan suara yang belum usai dan sejumlah persoalan yang timbul, publik disuguhkan dengan manuver elit politik. Pada Minggu sore 18 Februari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, pengusung paslon nomor urut 1, Anies Caimin di Istana Negara. Selang 1 hari usai pertemuan, yakni pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan dirinya bertemu dengan Surya Paloh. Jokowi mengaku tidak penting siapa yang menginisiasi pertemuan.
Namun Jokowi membenarkan pertemuannya dengan Surya Paloh membahas politik di tanah air. Jokowi juga menyebut dirinya sebagai jembatan untuk semua kekuatan politik. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ditanggapi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies Baswedan mengungkapkan pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh adalah hal biasa dan Anies yakin Surya Paloh konsisten dengan sikap keinginan adanya perubahan. Baik-baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu saya memandang tidak ada pergeseran apapun. Sementara itu, kubu Ganjar Mahfud melalui juru bicara tim pemenangan nasional Ciko Hakim menyebut pertemuan ini kental dengan manuver Jokowi untuk melegitimasikan kemenangan Prabowo Gibran meski penghitungan suara belum usai. Pemilu ini kan belum selesai, ini udah lompat-lompat aja gara-gara Habib mau jadi Menkumham buru-buru ya kan. Tapi ini belum lengkap-lengkap. Ini kan Pak Jokowi dengan style-style seakan-akan semua udah digiring opininya ya kan. Digiring opininya siapa yang akan menang, siapa yang akan menang berapa persen dan lain-lain melalui surveinya Kodari. Hingga Selasa 20 Februari pukul 10 pagi, hasil realkon KPU, suara masuk sudah 72,16%. Prabowo Gibran masih berada di puncak perolehan suara dengan 58,62%. Diikuti Anies Caimin 24,26%. Lalu Ganjar Mahfud dengan 17,12%. Sesuai jadwal, KPU akan melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kita akan mencoba membaca sinyal dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh. Masih bersama kami bergabung ada Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik dari UGM. Mas Nyarwi, tadi kita lihat ya dari pertemuan keduanya, tapi sebelum ketika pertemuan itu sudah selesai di media cukup ramai counter attack seperti lempar-lemparan. Siapa sebetulnya yang mengundang dan diundang? Karena kedua pihak ini saling klaim bahwa mereka diundang begitu, diajak untuk berkomunikasi di istana. Di balik komunikasi seperti ini, apa yang Anda tangkap, Mas Nyarwi? Ya, Puspa, kadangkala ya memang posisi siapa yang mengundang atau siapa yang diundang itu kan sangat menentukan ya, Puspa, terkait dengan posisi strategis masing-masing aktor maupun kepentingan yang kemudian ditafsirkan oleh banyak orang. Makanya itu saya tidak heran kemudian terjadi lempar-lemparan ya, karena saya itu kan belajar komunikasi politik, salah satunya sering saya sampaikan ada gium ya. Komunikasi politik itu kenapa misalnya si Laswell, Profesor Laswell itu ngomong bahwa yang terpenting dilihat to says what ya, siapa mengatakan apa kepada siapa, karena memang kendalanya adalah kecenderungan para elit itu tidak mau mengatakan ya. Tidak mau mengatakan apa ketika berbicara kepada siapa gitu ya. Nah ini yang saya lihat kan, yang kita lihat kan hanya gambar-gambar visual. Kita tidak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi dalam berbagai percakapan itu kan gitu. Ya, apa yang ini gitu ya, yang sedang dibahas para elit gitu ya. Nah ini yang saya kira gitu, yang kemudian pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi ini kan memunculkan banyak spekulasi dan interpretasi ya dari para elit-elit yang lain. Salah satu hal yang mendasar misalnya ada yang meyakini bahwa katakanlah ya Pak Jokowi paling enggak sudah membuka pembicaraan awal-awal dengan Pak Surya Paloh sebagai kingmaker gitu ya. Dan itu memungkinkan akan terbuka juga dengan yang lain. Saya contoh dengan Bu Mega, contoh begitu. Ada yang punya asumsi itu. Ada juga yang mengatakan itu hanya pembicaraan biasa karena Pak Jokowi juga misalnya dengan Pak Surya sudah lama berkenalan ya dari 2013, 14 dan seterusnya. Nah, ada juga yang bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi tadi misalnya Pak Anies mengatakan kan Pak Surya Paloh itu sikapnya fix, nggak berubah gitu. Sebagai blok koalisi perubahan seperti itu, dan kita tahu ada kemungkinan gini ya, istilahnya proses penghitungan hasil secara resmi KPU punya waktu sampai 20
Maret mendatang. Dan saya kira selama ini kan juga sudah ada dinamika ya antar blok-blok koalisi. Yang kita simak kan sebenarnya ada dua kecenderungan. Yang pertama gitu ya, nanti akan muncul gitu gugatan dan problem-problem ya dari ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemilu yang bisa berujung pada Mahkamah Konstitusi, itu satu. Yang kedua, itu kan kita juga menyimak di sana ada itu ya diskusi-diskusi yang dari kalangan politisi di lingkungan DPR gitu yang kemudian akan mendorong hak angket. Tetapi kalau kita lihat yang dinamika yang terjadi gitu, apakah seberapa serius gitu ya anggota-anggota DPR ini akan mendorong hak angket gitu ya, dan pada level apa yang kemudian dieksplorasi di hak angket kan? Apakah hanya level penyelenggara saja gitu, atau misalnya KPU gitu, atau Badan Pengawas Pemilu gitu, atau ketidakpuasan terhadap demokrasi elektoral kan gitu. Kan juga seringkali kan memang regulasi pemilu kita ini baru regulasi pemilu elektoral Puspa, dan regulasinya pun juga misalnya baru atas hal yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, bukan demokrasi itu sendiri, ya kan? Makanya di lembaga negara yang muncul kan Badan Pengawas Pemilu, bukan Badan Pengawas Penyelenggaraan Demokrasi kan gitu. Itu kan hal yang berbeda. Kalau pemilu kan pemilu saja. Kalau demokrasi keseluruhan bagaimana aktor-aktor di kekuasaan itu melakukan proses demokrasi secara benar gitu loh, termasuk etis dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan mungkin itu hanya punya ruang ada di hak angket gitu. Nah, pertanyaannya hak angket akan mengeksplorasi sampai sejauh mana? Apakah sampai misalnya membaca posisi dan peran Pak Jokowi dengan kebijakan bansosnya dan lain-lain. Nah, itu membuka ruang macam. Nah, ini yang saya kira dua hal ini yang kemudian kenapa Pak Jokowi tadi menyampaikan sebagai jembatan kan gitu, memposisikan dirinya. Tapi kemudian orang nanya jembatan untuk siapa dan jembatan untuk kemana kan gitu. Ini juga membuka lagi pertanyaan gitu loh, Puspa. Jadi ini diskusi antara elit saya kira masih terus berlangsung dan ya kita menyimak dulu Puspa ya, kira-kira itu. Apa kemudian implikasi dari pertemuan Jokowi Paloh terhadap dinamika politik saat ini? Apakah nantinya kita tidak menutup kemungkinan elit-elit dari partai politik juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi? Ya, itu saya kira menjadi hal yang penting ya momen pertemuan itu. Karena kita tahu ya Pak Surya Paloh itu posisinya pendiri partai ya, dan juga ketua umum partai dan juga tokoh senior, dulu pernah berkarir di Golkar. Dan kalau dibandingkan para politisi yang lain gitu, ketua umum partai yang lain, kecuali Bu Mega ya, saya kira dan masuk Pak Prabowo, saya kira Pak Surya Paloh sangat senior. Ya, apalagi misalnya Nasdem itu kan salah satu center dari blok koalisi perubahan yang di sana ada PKB, di sana juga ada PKS gitu. Sikap Surya Paloh itu sangat menentukan ya, Puspa, menurut saya. Baik pada saya kira bisa mempengaruhi ya dinamika internal di blok koalisi itu sendiri, partai-partai gitu, PKB, Nasdem dan juga yang lain, PKS juga gitu. Dan juga saya kira juga sosok capres-capres yang ada dicalonkan di blok itu. Dan jangan lupa gitu, Pak Surya ini juga orang yang senior juga kan gitu, yang berinteraksi lama dengan para politisi senior termasuk kepada Bu Mega kan gitu. Jadi saya kira simbolisasi pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini maknanya cukup mendalam menurut saya. Bukan hanya ke internal ya blok koalisi perubahan itu sendiri, tetapi juga ada kemungkinan gitu ke blok koalisi partai yang juga mendukung pasangan 03 Ganjar Mahfud, yang di sana ada dan juga di sana ada P3 kan gitu, dan partai-partai yang lain. Itu saya kira itu. Oke. Tapi beberapa waktu lalu Surya Paloh akhirnya buka suara nih Mas Nyarwi terkait pertemuannya. Katanya nggak ada tuh kesepakatan apa-apa, cuma diskusi dengan ringan aja. Nah, pertemuan yang terjadi dalam proses penghitungan suara ini, menurut Anda wajar nggak sih ada dua tokoh bertemu dengan topik yang ringan-ringan aja gitu? Ya, kalau bertemu dengan membahas topik ringan saja dalam waktu 1 jam lebih, itu kok rasanya nggak masuk akal ya, Puspa ya. Kan gitu. Kalau politisi ketemu politisi nggak, saya kira 99% itu akan ngomong politik, ya bukan ngomong yang lain gitu loh. Jadi tentu saja itu tadi yang saya sampaikan. Ya saat ini saya kira ada penjajakan, diskusi-diskusi terkait dengan berbagai kondisi yang dihadapi dan posisinya masing-masing ya, dilema yang dihadapi dan posisinya masing-masing. Dan juga saya kira kepentingan-kepentingan yang ada di belakang masing-masing. Dan tentu itu saat ini prosesnya mungkin baru ya penjajakan atau apapun, tapi itu nggak bisa disampaikan karena segala sesuatunya masih berkembang. Coba kita lihat tadi waktu Pak Jokowi di doorstop, itu kan juga ada ya kecenderungan ya itu kan masih awal atau apa, tapi tidak disampaikan kan.
awalnya itu ini awal bahas dari mana ke mana kan gitu. Nah hal yang seperti itu kan saya kira hal yang biasa lah. Para politisi itu akan melihat ya pada momentum kapan akan disampaikan dan situasi apa gitu. Karena saya lihat geliat-geliat itu kan juga masih terjadi ya pasca pemilu ini ya, khususnya terkait pihak-pihak yang tidak puas dan kalah ya dalam kompetisi pemilu kemarin gitu dari 01 maupun 03. Dan ini kan juga saya kira keberadaan mereka gitu itu menentukan kenapa kalau 01, 03 misalnya tidak menerima hasil pemilu itu kan saya kira akan munculkan konsekuensi politik gitu loh. Walaupun Puspa kita sudah cukup dewasa menurut saya dalam berdemokrasi dan itu dicontohkan sendiri oleh Pak Prabowo loh ya. Ketika Pak Prabowo dikalahkan gitu oleh Pak Jokowi 2019 lalu gitu. Itu yang terjadi, oh ya tetap gugatan ke MK itu juga dilakukan gitu, protes juga ada dari para pendukung. Tetapi ujungnya kan tetap menerima, bukan melakukan kudeta kan gitu. Jadi itu yang membedakan negara yang demokrasi yang sudah beradab gitu dengan negara yang demokrasinya belum sama sekali belum mapan. Dan saya kira, saya percaya elit-elit kita ini sudah tahapannya sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi gitu. Pasti ada kepentingan, keinginan yang tidak terpuaskan gitu ya. Ada kekecewaan itu pasti gitu. Tetapi saya kira akan menghindari penggunaan kekerasan atau apapun yang itu membahayakan keutuhan bangsa kita, negara kita maupun kepentingan kita bersama. Itu kira-kira Puspa. Oke, baik. Jelas di sini Surya Paloh sebagai politisi senior pasti memberikan pengaruh besar begitu ya terhadap koalisi perubahan maupun nanti kita tidak tahu terhadap juga koalisi lawan di 03. Kita lihat nanti seperti apa dinamika politik yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Mengingat 20 Maret ini akan selesai penghitungan suara. Kita akan lihat siapa pemenangnya dan apa manuver yang akan dilakukan oleh para elit politik di Indonesia. Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih banyak, selamat sore. Selamat sore, sama-sama Bu Son.